Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu. Iya, kita lanjut ke pertemuan 3 ya hari ini, teknik penyajian data. Nah, ada yang sudah bertanya di e-learning ya dari Ayu Cynthia. Jadi di Zoom nanti Bu jelaskan juga ya kan, biar lebih jelas mengenai slide-nya itu. Ini siapa ini? Ya hari ini kan nggak wajib ya Dede ya, ini pertemuan 3 kan. Cuma ini kan karena ngitung ya, harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, oh ya gitu. Kalau mau saya buat videonya aja bisa ya, nggak usah dibuat Zoom. Saya buat sendiri nanti dikirim. Tapi kadang kendalanya dia nggak bisa terkirim, memorinya full, penuh, terlalu besar. Sedangkan di apa itu di WA itu paling besar 64 MB ya, megabyte. Lebih dari situ nggak bisa dia. Kalau di e-learning juga sudah pernah Ibu coba, nggak bisa juga ya. Mau upload video Zoom, nggak bisa. Nah, terpaksa lah buat seperti ini videonya. Bentar ya. Kita lanjut materinya. Yang ini share dulu. Oke, udah nampak ya Dedek? Penyajian data, teknik penyajian data. Di minggu lalu, pertemuan 2 itu sudah ada penyajian data secara tabel. Masih ingat ada Dedek, distribusi frekuensi ya kan? Nah, di distribusi frekuensi itu kita mengelompokkan data atau mentabulasi data namanya berdasarkan kelas-kelas dengan lebar kelas atau interval tertentu. Itu juga termasuk penyajian data kelompok. Nah, jadi minggu lalu itu sudah termasuk menyajikan data kita, tapi secara kelompok. Nah, untuk data berbobot itu data tunggal ya, misalnya nama mahasiswa sama tinggi badan misalnya. Si A 159 cm, si B misalnya 160, nah, seperti itu. Ya, data berbobot lebih ke data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok itu data distribusi frekuensi yang pertemuan 2 minggu lalu. Kita pakai aturan Stargast untuk mencari banyak kelas, ya kan? Terus dihitung lebar kelasnya atau intervalnya. Nah, sedangkan untuk grafik atau diagram ini ada berbagai macam grafik ya, 1, 2, 3, 4. Nah, selain itu juga ada histogram, polygon frekuensi, kemudian OGIF. Nah, nanti di terakhir ada OGIF. Nanti kita lihat apa beda diagram batang dengan histogram ya. Nah, berikut diagram gambar atau piktogram. Ini maknanya kita mewakili beberapa unit tertentu dengan satu gambar, Adik-adik. Contoh, nah seperti ini. Ini ya. Pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 suatu negara 4 tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, satu gambar ini beserta orangnya itu mewakili 500.000 unit. Karena tahun 2009 ada 1.000, tapi ini lihat ya, produksi di tabel ini dia dalam satuan ribuan unit. Nah, berarti kalau dia 1.000, ya kali 1.000 lagi, 1 juta. Nah, kalau 1 juta berarti kan gambarnya ada 2, ya kan? Karena satu gambar ini mewakili 500.000 unit. Kekurangannya, dia nggak bisa mewakili apa namanya ya, pecahan ya. Contohnya inilah, 1.250 ribuan unit atau 1.250.000 unit gitu kan. Nah, yang 1 juta bisalah dua gambar mobil ini. Nah, yang 250.000 itu 500.000 dibagi 2 kan. Nah, makanya di sini dibuat setengah dari gambar mobil itu. Ya kan? Nah, inilah yang membuat rancu Adik-adik. Kadang kita jadi salah pengertian atau untuk angka yang detail dia tidak bisa. Nah, misalnya lagi ini 350.000, 1.350.000. Untuk
untuk yang 1 juta bisa 2 gambar. Tuh 350, sedangkan 250 dia setengahnya. Berarti kalau 350 tambah sedikit gitu kan. Kan membingungkan ya kan. Apalagi kalau 1.400.000, nah ya tidak ada apa ya bagian-bagian yang detail gitu. Itu kelemahannya. Kalau kita pakai piktogram, ya ini jarang dipakai orang ya, Dedek. Kecuali datanya yang sederhana-sederhana saja dan datanya bilangan bulat. Terus mewakilinya itu bulat-bulat aja. Contohnya kalau ini kan 500.000, berarti 1 juta, 2 juta gitu lah. 1.500.000 ya. 2.500.000. Jadi tidak ada gambar yang dipotong. Nah, kalau ini kan dipotong jadinya dia. Terus bingung kita seberapa besar dia dipotong, ya kan? Apa bedanya 250.000 dengan 350, dengan 400, dengan 300 misalnya? Tidak ada bagian yang apa ya, yang menunjukkan dia setara. Itu kekurangan dari piktogram. Sedangkan untuk berikut diagram batang, nah ini sering dipakai di Microsoft Excel, ya Dede. Itu kalau Excel kan sudah otomatis terinstall ya di laptop ataupun di komputer. Kecuali kalau Dede pakai SPSS itu install lagi dia dan memorinya lumayan besar ya. Tergantung versi SPSS-nya. Contoh, nah ini penjualan sepeda motor 6 bulan pertama. Bulan pertama dia 200 unit ya. Ini ya 200 unit. Bulan kedua dia 150 unit di sini. Bulan ketiga 300 unit, bulan keempat 400 unit, bulan kelima 250 unit, bulan keenam dia 100 unit. Ini mudah ya, mudah untuk dipahami. Nah, tampilan untuk diagram batang ada dua, Adik-adik. Satu yang vertikal seperti ini ya. Sedangkan yang ini untuk yang horizontal. Nah, bebas pilih yang mana. Di Excel kita bisa milih ya, bisa diklik mana-mana yang akan kita tampilkan pada diagram batang. Ini sama saja ya, Dedek. Bagian bawah dia apa itu? Banyak televisi di sini, sumbu Y-nya, sumbu X-nya dia berdasarkan tahun. Kalau yang untuk horizontal ya sama ya, tahunnya di sini ya. Karena bentuknya dimerengkan aja. Berarti tahun terhadap unit. Terus ada lagi diagram batang untuk majemuk. Ya. Maknanya di sini satu objek dia bisa beberapa subjek. Ini kan objeknya matematika ya. Nah, si subjeknya itu kelas 1 dan 2, terus kemudian kelas 3 IPA. Ya, matematika kelas 1 2 dan kelas 3 IPA, fisika kelas 1 2, kelas 3. Dan dibedakan digabung warnanya. gitu. Kenapa Hairuli Panda? Digabung gitu ya, Bu? Ya, digabung. Dempetkan saja nggak apa-apa. Atau kalau tidak berwarna, kalau zaman dulu kan, dia arsirannya dibedakan. Ini bisa miring-miring ya, atau tegak, atau dia lurus datar-datar. Pokoknya dia dibedakan antara diagram batang pertama dengan yang kedua. Cuma dia satu objek, sama-sama objek matematika. Subjeknya saja yang beda di sini, Adik. Atau perempuan laki-laki misalnya. Kan bisa itu. Oh, apa ya? Oh, produksi barang yang dihasilkan berdasarkan gender. Kalau dia perempuan berapa, kalau dia laki-laki berapa. Atau penerimaan pegawai misalnya dalam suatu perusahaan. Kan bisa itu. Ya kan ada untuk bagian pengepakan berapa orang, bagian apa namanya? Perawatan berapa orang, bagian produksi berapa orang. Kebersihan berapa orang ya kan? Terus subjeknya dibagi dua, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nanti objeknya kebersihan, produksi, perawatan, kan bisa gitu. Pengepakan barang misalnya. Ya, ini jumlahnya. Jadi ada dua bentuk diagram batang. Tiga. Satu lagi yang seperti ini, yang bersusun. Nah, tapi di sini adik-adik harus hati-hati menentukannya. Kenapa? Kalau salah membaca, kita salah menentukan banyak frekuensi di sini ya.
Kalau tahun 2006 ini jumlah buku pelajaran SD, SMP, SMA yang dicetak oleh penerbit pada tahun 2006 sampai 2010. Nah, untuk tahun 2006 SD dia mencetak 3.000 lah misalnya ya, dalam satuan ribuan. 3.000 unit. Nah, yang SMP karena dari 3 berangkat dia ke 6, berarti SMP cuma 3.000 Adik-adik. Tidak dihitung dari 0. Paham ya? Ini kan bersusun ya. Nah, berarti yang SD dari 0 ke 3, SMP dari 3 ke 6, SMP dari 6 ke 7. Berarti SMA cuma 1.000 unit. Kalau satuannya ribuan. Ini kan satu jaraknya ya. 7 ke 6 kan cuma satu. Nah, kalau misalnya kita buat dalam ribuan unit, berarti dia 1.000 unit cuma. SMP 3.000 unit. SD juga 3.000 unit. Gitu ya. Ini jangan sampai salah menghitung selisih dari angka dasarnya ke angka atasnya. Itu maksud Ibu. Ya. Kadang kita kan mau salah ini ya. Salah baca. Ternyata yang dilihat bagian bawah. Oh ya, saya screenshot. Adik-adik boleh screenshot. Harus saya sakit, Pak. Oke, loh kok mengecil Pak gambarnya. Oh, ini yang tadi. Ya, kita stop share. Terus screen ulang. Jadi seperti itu gambarnya. Kayak diagram garis. Nah, diagram garis, diagram yang digambarkan berdasarkan satuan waktu. Yang digambarkan untuk peristiwa yang mengalami perubahan terus, menerus, atau kontinu. Bisa dibuat daftar penjualan misalnya, Dedek. Nah, toko pakaian, ya kan. Bulan pertama berapa helai atau berapa unit, ya kan. Bulan kedua sampai bulan ke-12 dalam 1 tahun. Kegunaannya untuk melihat perubahan peristiwa dalam suatu periode tertentu. Misalnya kita mau lihat berapa unit pakaian yang terjual dalam 1 tahun. Dibuatlah bulan Januari sampai bulan Desember. Atau di sini contohnya curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia dalam milimeter yang tercatat di BMKG. Badan Meteorologi, ini kurang ya Dedek, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Klimatologinya nggak ada. Ya, ini BMKG. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini contohnya Dedek. Ya, bentuknya garis. Kalau tadi kan diagram tabel ya, tabel sudah, piktogram, diagram batang ada 3. Ada yang tunggal biasa, tunggal itu ada vertikal, ada horizontal, kemudian ada yang bersusun, ya, ada yang majemuk, itu dibedakan. Nah, dari diagram garis ini bisa kita simpulkan suatu peristiwa. Seperti inilah. Sebutkan bulan yang paling basah dan bulan yang paling kering. Berarti lihat curah hujan yang paling tinggi, yaitu bulan Desember, ya kan? Yang paling kering adalah bulan Juli. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari grafik tersebut. Berapa milikah curah hujan rata-rata pada bulan Maret? Nah, bulan Maret berarti 100 mm. 100 mm itu apa? 10 cm ya? Ya kan, Adek? Setahun Bu. dia, ya sebulan dia 100 mili. Ya caranya kalau dulu, kalau sekarang kurang tahu Ibu, udah lebih modern atau belum. Kalau dulu di waduk atau penampungan air itu dipasang meteran untuk ukur curah hujan ya. Jadi akhir bulan dia dihitung berapa kenaikan airnya. Segitulah curah hujan pada bulan tersebut. Pernah lihat Adik-adik di kumpulan waduk di air ya, tampungan air desa biasanya itu atau daerah tertentu tuh pasti ada. Atau yang sering terjadi hujan ya, Bogor misalnya. Sebutkan bulan-bulan dengan curah hujan lebih dari 150 mm kubik. 150 di sini. Berarti yang lebih dari 150
mm itu bulan Januari ya kan? Februari. November dan Desember. Desember. Bulan Januari juga, Bu. Ya, Januari 200 berapa ini? 210 225. atau 220? Nggak ada nilai pastinya Iya. di situ, Bu. Iya. Anggaplah 210 ya. Di sini kan 25. Atau 15 kira-kira saja. Oke, berikut diagram lingkaran. Nah, di sini kita ngitungnya dua versi ya, Dede. Ada versi persentase, ada versi derajat ya. Kalau derajat kan satu lingkaran itu 360 derajat. Kalau persen dia 100%. Nah, lihat di contoh, ini data hasil penjualan pada bulan Desember 2012. Beras yang terjual, beras yang terjual 100 kilo, gula 50 kilo, minyak goreng 75 kilo, telur 50 kilo, tepung terigu 25 kilo. Ini frekuensi masing-masing maksudnya ya. Ditulis dalam jumlah penjualan. Nah, kita mau buat, tapi di sini nggak ada gambar diagram lingkarannya, Adik. Tapi nggak apa-apa, cara ngitungnya kita harus bisa ya. Jadi di tabel biasa tidak pakai frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif di sini. Cuma pakai frekuensi masing-masing kelas. Ini beras ya 100 kan, 100 kilo. Berarti sudut pusatnya 100 per 300. 300 ini dari total jumlah penjualan, total semuanya. 300 kali 360 derajat. Kalau untuk lingkarannya. Untuk persentasenya sama kayak frekuensi relatif. Jadi 100 per 300 kali 100%. Ini dihitung angkanya ya, Dedek. Di situ nggak ditulis hasilnya dia. Ini kalau 120 derajat, Bu. 120 derajat. masa 100 dibagi 300 0,33 kali 360. 120 derajat. Nggak sampai. 119,99. Karena kan itu sepertiga. Bentar ya. Oh iya ya. Kalau dia ngitung manual, ya sih. Saya pakai kalkulator. Oh iya. Iya, ya, bisa. Kalau kalkulator kan ini duluan dikerjakan ya. Iya. Atau ginilah, 100 bagi 300 kali 360. 120, iya, bisa. Boleh saja seperti itu. Ini juga ya, 50 per 300 kali 360. Nah, berapa itu? Adik-adik bisa lanjutkan di catatan masing-masing nanti ya, 50 per 300 kali 360. 60 derajat. Jadi yang gula 60 derajat, telur 60 derajat, ini 120, berarti sudah berapa? 240. 240. Berarti kurang 120 lagi ya. Nah, dibagi 2 lah nanti. Untuk 75 bagi 300 kali 360. 90 derajat untuk minyak goreng ya. Berarti tepung terigu tinggal 30 derajat. Nah, ini 120. Ini tadi berapa? 60 ya. Ini 90. Ini 60 derajat, ini 30 derajat. Totalnya harus 360 derajat. Persentase juga sama, Dedek. 100 per 300 kali 100%. Berarti berapa itu? 33,33%. Ya kan? Ini 50 per 300 1/6 kali 100. 1/6 kali 100. 16,67%. Ini 75 bagi 300 kali 100. 25% ya. Dan ini sama kayak yang gula, 16,67%. Berarti kalau dia tepung terigu 25 per 300 kali 100, 8,33%.
Kenapa dia ada 33 dan 67? Karena satunya 1/3, yang satu lagi 1/6 ya. 1/6, ini juga 1/6. Jadi komanya itu tidak habis, tapi dia bilangan rasional. Nah, sayangnya tidak digambar pada diagram lingkaran. Ya, Dede boleh buat sendiri di Excel ya, atau buat manual pakai busur, bisa juga. Nah, berikut histogram dan poligon frekuensi. Beda histogram dengan poligon, histogram dengan diagram batang lah ya, Dede. Ini histogram, ya kan? Yang ini diagram batang, mana tadi? Yang vertikal lah saya buat. Kelebihan. Nah, yang ini. Ya, ini diagram batang. Yang ini histogram. Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa menemukan? Saya, Bu, Silakan Adinda. dari data yang Ibu share tadi, kalau melihat dari pattern-nya, untuk histogram ini terdiri dari tepi kelas dan frekuensi. Ya. Sedangkan kalau misalkan diagram Batang? batang itu bulan dan jumlahnya, Ya. jumlah sepeda. Ya, itu bedanya ya. Jadi kalau untuk histogram, kita pakai batas bawah dan batas atas kelas, tepi kelasnya. Kalau untuk diagram batang, langsung kita pakai frekuensi masing-masing kelas. Gitu ya. Nah, ini kan frekuensi masing-masing. Ini ya, 2006, 3000, 2007, 4000. 2008, 6000, langsung dia 2000, 4000, 6000, 3000, 8000, ini sekitar 9000 ya. Langsung frekuensi masing-masing kelas. Sedangkan untuk histogram itu kita pakai tepi bawah dan tepi atas, atau batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini dia. Inilah contoh untuk kelas pertama 50 sampai 59 kg. Frekuensinya satu orang ya, satu di sini kecil sekali. Tepi bawahnya kan 49,5. Ya kan, 50 kurang 0,5. Tepi atasnya 59,5. Nah, 5. itu yang dipakai. 49,5, 59,5, di sini 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Gitu ya. Paham ya, Adik? Nah, untuk poligon frekuensi dari histogramnya diambil titik tengah. Nah, titik tengahnya ini berapa? Kita hitung saja, jumlahkan bagi 2. Jadi 59,5 tambah 49,5 bagi 2. 54,5 di sini. Titiknya ini 54,5. Berarti otomatis di sini 64,5. Di sini 74,5. Di sini 84,5. Di sini 94,5. Nah, dari histogram tadi ditariklah garis titik tengah masing-masing diagramnya. Ditarik ya garis. Atau diagram batangnya ini dihilangkan saja bisa. Itu poligon frekuensi. Frekuensinya di sini. Yang dipakai adalah tepi bawah dan tepi atas kelas, atau batas bawah dan batas atas kelas ya. Untuk poligon sama histogram. Nah, itu yang membedakan dia dengan diagram batang. Nah, ini tadi siapa tadi? Ayu Cynthia ya? Tuh, ada Ayu? Ayu Cynthia? Oh iya. Ini yang frekuensi kumulatif di slide 22 ya, slide 23 ya. Di learning 22. Slide 23. Ini sama kayak minggu lalu, pertemuan kedua. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini contohnya. Ini sebenarnya satu tabel lah, Dedek. Cuma dibuat dia langkah-langkahnya. Ini kan kosong ya, kita disuruh ngisi. Ini berat badan, ini kayak tabel yang di histogram tadi nih. Nah, ini nih, tabel ini. Ini pindahkan kemari. Ini ya, 50 sampai 59 satu orang sudah, 60 69 10 orang, 70 79 19 orang, 80 89 7 orang, 90 sampai 99 3 orang. Ini total mahasiswanya ada 40 orang. Tapi atas buat yang kayak tadi 49,5 ya.
tepi atas. Oh, salah. 59,5. Ini 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Aviataka, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kok nggak ada? Ini kok beri raise hand? Apa memberi tanda? Mana orangnya? Ada pertanyaan, Aviatika? Sama Adinda, Adinda. Adinda ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Nggak jelas suaranya. Hilang. Dalam bentuk histogram dan bedanya di mana ya, perbedaan letak perbedaannya, Bu? Yang mana? Coba diulangi. Kalau kita bisa melakukan penyajian data dalam bentuk histogram, bedanya antara histogram dengan OGIF itu di mana, Bu? Oh iya. Nanti satu-satu. Kita ke frekuensi kumulatif dulu ya. Nah, ini tepi atasnya pakai yang sebelah kanan, tambah 0,5. Kumulatif kurang dari, berarti tambahkan 1, di sini 11, ya kan? Di sini 30, di sini 37, di sini 40. Untuk tepi bawah 49,5, 59,5, seterusnya ya. Untuk kumulatif lebih dari 40 kurangi 1, jadi 39. Kurangi 10, 29. Kurangi 19. Oh, dia kebalikannya ya, Bu? Ya, kurangi per kelas di mana kita meletakkan titiknya itu dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ya. Jadi di materi sebelumnya sudah ada juga ya, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi 40 ya, kurangi di sini 40-nya di atas ya, Dedek, bukan di titik-titik yang di sini enggak. Nanti ada di bawah tabel yang betul di terakhir. Bukan sini, satu lagi. Nah, di sini. 31. Ini. Slide 31. Tabelnya di slide ke 29. Ini tabel yang 29. benar. Nah, 40 di sini. Ya, kurangi 1, 39. Kurangi 10, 29. Kurangi 19, 10. Kurangi 7, 3. Kurangi 3, 0. Sedangkan untuk yang kumulatif kurang dari, 0-nya di atas. Tambah 1, 1, tambah 10, 11, tambah 19, 30, tambah 7, 37, tambah 3, 40. Gitu. Ini tabel yang benar. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah langkah-langkah ngisi tabel tersebut. Gitu. Itu ya, Ayu Cynthia. Untuk OJIF, iya, Adinda, iya. Untuk yang pertanyaan Adinda, kurva OJIF, ada OJIF positif, ada OJIF negatif. Kalau pada sumbu horizontal atau sumbu X, itu dibuat tepi kelas, untuk sumbu vertikal dibuat frekuensi kumulatif. Setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Nah, kita lihat di sini OJIF yang positif. Ini kita lihat garisnya kan naik ya, hadirin. Berarti ini frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang OJIF positif, itu frekuensi kumulatif yang dipakai adalah kurang dari. Karena kan jumlahnya ini terus bertambah ya kan, sampai dia 40. Sedangkan untuk yang OJIF negatif, kita pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi 40 kurang 1, 39, kan gitu. Kurangi, berapa tadi? 19. Betul, 19. Kurangi 10, 29. Di sini, ya kan? Terus kurangi, habis 19. Iya, habis 19. Habis 29, kurangi 19. Jadi 10. Iya. 10 di sini. Iya, habis 10 kurangi terakhir 3. 7. Iya. Kurangi 7 dulu. Kurangi 7 Iya, Bu. hasilnya 3. Ya, baru kurangi 3 lagi, baru dikurangi dia 0. 0. Iya, jadi untuk OJIF negatif pakai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau digabungkan kumulatif kurang dari dan lebih dari, dia jadi silang seperti ini ya. Kayak titik ekivalen. Kan ada itu kurva permintaan penawaran. Ya kan? Ekivalensi keseimbangan. Nah, di sini letak titik seimbangnya di sini. Tapi bukan ke situ perginya, Dede. Ini cuma menggambarkan data yang ada.
data itu kita sajikan dalam bentuk OGIF seperti itu. Jadi sudah banyak ya penyajian data, bisa tabel yang pertemuan 2 atau diagram batang. Diagram batang sendiri ada 3, ada yang tunggal berbobot ya, ada yang majemuk, ada yang bersusun, ada yang vertikal, ada yang horizontal, itu untuk yang tunggal atau berbobot. Nah, sedangkan untuk piktogram juga bisa ada ya. Kemudian diagram garis tadi, diagram lingkaran, ada histogram, ada poligon, frekuensi, ada OGIF. Jadi itulah banyak jenis-jenis menggambarkan data, menyajikan data ya dalam statistika. Cuma di sini yang belum, ini kenapa berganti apanya ya? Bingung juga deh. Ini kenapa? Oh, berimpit gambarnya. Ini kita hapus saja. Ikat saja. Oke. Oke, bingung kok hilang gambar yang tadi. Gitu ya. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Bisa dibuat di e-learning-nya, adik, biar langsung dijawab ya kan? Dina Khairina. Tadi siapa ya? Sebelum Dinda tadi ada nanya juga itu lihat. Aviatika, Bu. Iya, oh iya Aviatika. Mana orangnya? Kok udah hilang pula? Oh, mau izin mungkin ya? Ini nggak ada lagi saya tengok. Aviatika, Alfiah yang ada. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau habis kita tutup, lanjut di e-learning saja untuk pertanyaan berikutnya. Ada deh. Khairuli Panda, ada yang mau ditanyakan? Saya udah nanya di e-learning, Bu. Oh, di e-learning, oke. Kita tutup saja ya di Zoom-nya biar lanjut ke e-learning. Ibu batasi sampai 8:30 lah ya, 20.25 supaya bisa buat di lapor. Iya. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.